Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriyanti Fahrudin. Saya merupakan dosen S1 di Program Studi Sistem Informasi di Institut Teknologi Nasional Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Berbasis Web. Mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Web mempelajari komponen-komponen dasar seperti HTML, CSS, JavaScript, dan bahasa pemrograman PHP yang dapat menjadi fondasi untuk menjadi seorang web developer. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan dibimbing untuk mengimplementasikan framework seperti Bootstrap yang merupakan salah satu framework CSS, dan Laravel yang merupakan salah satu framework dari PHP. Mata kuliah ini disajikan untuk mahasiswa di semester 6. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini, yang pertama adalah mampu mengembangkan tampilan website front-end dengan menggunakan HTML, CSS, dan bahasa pemrograman JavaScript. Yang kedua adalah mampu mengembangkan sebuah website dinamis secara berkelompok dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework PHP. Berikut adalah materi pembelajaran yang akan dibahas pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah konsep klien dan server, serta pemahaman tools dasar yang digunakan untuk membuat sebuah website. Yang kedua adalah pengenalan sintak dasar HTML seperti elemen, tag, dan atribut. Yang ketiga adalah pengenalan CSS, mengenal perbedaan antara universal selector, ID, dan class. Selanjutnya, kita juga akan belajar mengenai bahasa pemrograman PHP, di mana di sini mahasiswa akan belajar untuk memanipulasi data ke dalam database yang ada di dalam database, seperti melakukan insert, update, dan delete. Selanjutnya, mahasiswa juga akan mempelajari mengenai salah satu framework PHP, yaitu Laravel. Sistem pembelajaran atau model perkuliahan di ITENAS dapat dilakukan secara tatap muka di dalam kelas ataupun tatap maya melalui video conference seperti Zoom dan Google Meet. Nah, pada semester genap kali ini, di ITENAS sendiri diberlakukan pembelajaran hybrid, di mana sebagian mahasiswa ini hadir di dalam kelas dan sebagiannya lagi menghadiri perkuliahan secara tatap maya melalui Zoom ataupun Google Meet. Metode pembelajaran yang diterapkan di dalam perkuliahan ini terdiri dari yang pertama adalah drill and practice, di mana perkuliahan diawali dengan pemberian materi yang disesuaikan dengan RPS pada hari itu, kemudian dilanjutkan dengan latihan pemrograman oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian selanjutnya mahasiswa juga dituntut untuk dapat melakukan pembelajaran secara mandiri dengan mengikuti arahan yang telah diupload di dalam e-learning. Setelah UTS, metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode pembelajaran berbasis proyek, collaborative learning, dan cooperative learning. Mahasiswa akan diminta untuk membuat kelompok yang beranggotakan 3 sampai dengan 4 orang. Kemudian mereka diminta untuk menentukan sebuah studi kasus, di mana nantinya studi kasus itu akan dilakukan analisis perancangan, dan dari hasil analisis perancangan tersebut akan diimplementasikan ke dalam sebuah website. Penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan memberikan bahan-bahan perkuliahan seperti slide presentasi, buku referensi, kemudian video pembelajaran melalui LMS yang dapat diakses di elearning.itenas.ac.id. Di dalam e-learning ini juga disediakan forum diskusi, di mana forum diskusi ini dapat memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan tanya jawab atau melakukan diskusi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Untuk memudahkan komunikasi saya dan mahasiswa, saya juga membuat grup WhatsApp untuk membuat informasi atau jika ada pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa.
Guna meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, saya juga menggunakan media pembelajaran interaktif seperti Mentimeter untuk mendapatkan respon dari mahasiswa untuk selanjutnya menjadi bahan diskusi di dalam perkuliahan. Yang terakhir adalah assessment. Assessment dilakukan melalui partisipasi mahasiswa di dalam forum dan alur pembelajaran. Tugas akan diupload melalui fitur assignment yang terdapat pada e-learning. Tugas-tugas yang diberikan telah disesuaikan dengan RPS guna mencapai CPMK, di mana proses penilaian setiap tugasnya telah disesuaikan dengan rubrik penilaian. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video perkuliahan saya bersama mahasiswa yang dilakukan secara tatap maya menggunakan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas kehadiran rekan mahasiswa semuanya di kuliah kita Sistem Informasi Berbasis Web ya. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan kita hari ini, terlebih dahulu saya ingin memaparkan mengenai rencana pembelajaran kita ke depannya selama 1 semester. Ya, di sini mata kuliah kita adalah Sistem Informasi Berbasis Web dengan kode ISA 399. Nah, terlalu kecil ya, saya perbesar dulu. Oke. Nah, mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum ya. Jadi nanti di perkuliahan kita akan ada praktikumnya. Di sini ada CPL yang dititipkan ke mata kuliah ini. Nanti bisa kalian baca untuk lebih detailnya. RPS ini telah diupload di dalam e-learning ya. Jadi nanti bisa kalian cek di e-learning. Di bagian atasnya ada RPS, nanti bisa kalian download. Nah, kemudian, yang diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, apa sih gitu? Nah, diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, yang pertama adalah kalian mampu mengembangkan tampilan website front-end dengan menggunakan HTML, CSS, dan bahasa pemrograman JavaScript. Ya, jadi yang pertama bisa ngoding front-end dulu nih. Gitu. Nah, yang kedua adalah mampu mengembangkan website dinamis secara berkelompok dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework PHP. Ya. Nah, jadi setelah front-end, kalian juga bisa melakukan pemrograman back-end. Nah, kemudian dari CPMK di mata kuliah ini diturunkan lagi ke dalam sub CPMK yang terdiri atas 7 sub CPMK. Jadi kita akan lihat di bawah. Kemudian materi apa saja sih yang akan dipelajari di kuliah kita selama 1 semester ini. Yang pertama adalah konsep klien dan server, serta pemahaman tools dasar yang digunakan untuk membuat sebuah website. Ya. Yang kedua adalah pengenalan sintak dasar HTML, bahasa pemrograman PHP, dan framework dari PHP yang digunakan di perkuliahan kita adalah Laravel 8. Ya. Ini adalah buku-buku referensi yang akan kita gunakan selama perkuliahan kita. Nanti untuk buku-buku ini akan saya upload juga di e-learning. Ya. Nah, oke, kita lihat di minggu pertama. Jadi di minggu pertama ini sub CPMK-nya adalah mampu membangun website statis menggunakan elemen-elemen HTML. Ya, jadi di pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai HTML dulu ya. Di mana nanti diharapkan kalian ini dapat memahami nih perbedaan antara client side dan server side, kemudian menjelaskan tools-tools apa sih yang digunakan gitu ya untuk membangun sebuah website statis, kemudian ketepatan penggunaan elemen, tag, dan atribut pada HTML. Nah, selanjutnya nanti untuk menilai gitu ya ketercapaian sub CPMK yang pertama ini nanti kalian akan diberikan tugas gitu ya, tugas 1 ya, di mana kriteria penilaiannya tentunya karena masih HTML belum ada back end-nya, yang dinilai adalah lebih ke desain. Jadi bagaimana kalian
mendesain semenarik mungkin gitu ya tampilan dari si website tersebut dengan menggunakan masih HTML ya. Oke, kemudian metode pembelajarannya yang digunakan adalah drill and practice. Ya, jadi nanti saya akan menjelaskan dulu nih materi, kemudian nanti kita akan lanjut dengan ngoding bareng-bareng. Oke, kemudian di pertemuan kedua ada menerapkan elemen-elemen CSS, ya. Jadi tadi pertemuan pertamanya kita akan belajar HTML, kemudian di pertemuan kedua kita akan belajar CSS, kemudian nanti juga akan ada tugasnya. Kemudian yang beranggotakan 2 sampai dengan 4 orang. Jadi nanti kalian nentuin studi kasus. Nah, nanti dari studi kasus itu kalian rancang, kemudian kalian implementasikan ke dalam website. Baik, kita masuk saja langsung ke materi kita hari ini ya. Oke. Slide presentasinya sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah terlihat. Ada Ya, ya. Bu. Nah, tadi sesuai dengan RPS ya, bahwa pada pertemuan pertama hari ini kita akan membahas mengenai HTML ya, atau Hypertext Markup Language. Tadi saya lupa memperkenalkan diri. Kita tentunya ini mata kuliah di semester 6, jadi kita udah pernah ketemu di pertemuan sebelumnya, di mata kuliah sebelumnya ya. Mungkin kalau ada yang lupa, nama saya Nur Fitrianti. Kalau misalkan kalian ingin menghubungi saya, bisa melalui email atau kita kan sudah membuat grup WhatsApp ya. Jadi kalian bisa kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya ya lewat grup WhatsApp itu tadi atau melalui email. Nah, oke, di sini ada capaian pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan hari ini. Ya, yang pertama adalah mampu mengembangkan tampilan website front end menggunakan HTML, CSS, dan bahasa pemrograman JavaScript. Ini CPMK-nya. Untuk pertemuan hari ini kita hanya akan berfokus pada HTML. Baik, ini tadi juga sudah saya jelaskan mengenai indikator penilaian pada pertemuan pertama ini. Nah, ini untuk daftar isinya. Ya, nanti kita akan membahas mengenai client side versus server side, definisi HTML, struktur HTML, sama dengan elemen-elemen HTML. Baik. Oke. Nah, ini kira-kira tampilan apa? Coba, siapa ya? Kirana. Kalau yang Kirana lihat, ini tampilan apa Kirana? Situs Wikipedia. Situs Wikipedia. Oke. Oke, betul, situs Wikipedia. Mungkin ada jawaban yang lain, kira-kira ini apa? Sandi? Tampilan apa kira-kira ini? Tampilan web, Bu. Tampilan front end-nya, Bu, web. Ya, betul. Jadi tadi kalau kita dengar dari Tampilan jawaban front end Sandi, web, Bu. ya, dari jawaban Sandi dan jawaban Kirana, jadi Kirana menjawab ini adalah tampilan situs Wikipedia, betul, ya. Atau lebih tepatnya, ya, tampilan front end atau tampilan dari sebuah website yang pada kasusnya, ya, yang saya screenshot di sini adalah tampilan situs Wikipedia. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya, gitu ya? Sampai browser kita itu menampilkan laman situs Wikipedia. Nah, biasanya kalau misalnya kita nih pengen nyari informasi gitu, kita tinggal buka laptop, kemudian kita buka browser, kemudian kita ketik nih lewat search engine. Mungkin kalau sekarang kita pakainya Google. Nah, misalnya kita ketik definisi situs, definisi website menurut Wikipedia. Nah, kita ketik di sisi klien di laptop kita. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika kita tekan enter gitu. Nah, ketika kita tekan enter gitu ya, nanti akan memunculkan gitu ya, biasanya daftar hasil pencariannya. Kemudian kalau kita klik, misalkan yang sumbernya Wikipedia nih, tadi dia ngirim request gitu kan ya, oh kita ngeklik ini, kita nge-request ini nih. Nah, si request kita dari sisi klien ini dikirim nih ke web server. Gitu ya. Ini sederhananya seperti ini. Dikirim ke web servernya, ke servernya milik Google, kemudian direspons gitu ya. Dengan menampilkan halaman
Wikipedia gitu ya. Nah, tadi jadi ada request dari klien kemudian direspon oleh server. Ya, ini sederhananya seperti ini. Mungkin nanti kalau pada pengimplementasiannya tentunya akan lebih panjang gitu ya dan lebih rumit. Tapi di sini yang ingin ditekankan adalah ada pemrograman client side dan ada pemrograman server side. Ya. Jadi kalau pemrograman client side ini tentunya adanya di sisi klien gitu. Sedangkan kalau server side ini adanya di sisi server. Nah, kalau pemrograman client side ini biasanya berkaitan dengan front end. Jadi apa sih yang nampak, apa yang kita lihat di dalam website-nya gitu ya. Nah, kemudian kayak kita cek lebih detailnya, apa sih bedanya pemrograman client side dan server side. Untuk pemrograman client side sendiri, ini dia tadi fokusnya untuk front end, membangun front end. Kalau server side ini dia membangun back end. Ya, kalau client side dia bertujuan untuk mengumpulkan input dari user. Ya, jadi kalau misalkan kalian nih bikin new account, misalkan di suatu sosial media atau kalian daftar apa gitu ya di suatu situs. Nah, kalian ngetikkan gitu, mengisi formnya. Nah, waktu kalian mengisi itu adanya di sisi klien. Ketika kalian klik submit, ya, nah pemrosesannya itu berpindah ke sisi server. Nah, berpindah di sisi server, kemudian apa yang terjadi di sisi server? Input yang tadi kalian ketik itu akan diproses oleh server untuk nantinya disimpan ke dalam database, gitu ya. Nah, biasanya kalau client side ini berhubungan dengan user interface. Kalau server side ini dia biasanya script-scriptnya ini memiliki komputasi yang kompleks dan umumnya transaksional seperti insert, update, dan delete, atau di dalamnya itu terdapat logic-logic seperti if, for, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, ini baru awal, supaya nggak ngantuk, saya ngundang kalian untuk bergabung di Mentimeter. Kalian bisa gunakan mobile phone kalian untuk scan QR code-nya, ya, atau kunjungi www.menti.com, kemudian masukkan kode berikut ya 19854789, atau kalau mau cepat boleh pakai ini Mentimeter ya, boleh. Oke, saya tunggu. Iya. Nah, di sini oke, ada satu partisipan, yang lainnya ya. Nah, di sini teknologi atau bahasa apa yang kalian ketahui untuk membangun sebuah website. Jadi, teknologi apa saja sih gitu, atau bahasa apa aja yang digunakan nih ketika kita membangun website menurut pengetahuan kalian dulu ya. Oke, di sini yang mendominasi adalah JavaScript ya. Kemudian HTML, CSS, PHP, dan Java. Oke. Tentunya kalau kalian sekarang udah ada di semester 6, udah cukup familiar ya dengan beberapa bahasa pemrograman, dan tentunya mungkin sebelum masuk ke kuliah ini kalian juga udah banyak yang belajar otodidak mengenai pemrograman web. Baik, oke. Nah, ya ada yang jawab Bootstrap, terima kasih atas partisipasinya. Kita cek ya. Nah, ternyata bahasa atau teknologi yang digunakan untuk membangun sebuah website ini dia kebagi ke dalam dua bagian ya. Tadi ya, bahasa pemrograman ini dia dibagi dua, ada yang dia basisnya untuk front end dan ada yang untuk back end. Nah, kalau misalkan kalian nanti tertarik untuk menjadi saya mah sukanya ngedesain gitu. Nah, kalian itu bisa milihnya di front end developer. Tapi kalau kalian sukanya yang logical, mikirinnya algoritma yang kompleks-kompleks, kalian bisa jadi seorang back end developer gitu ya. Atau kalian tertarik nih dari awal sampai akhir, dari mulai ngurus front end-nya sampai dengan back end-nya gitu ya. Nah, kalian bisa menjadi seorang full stack developer
ya. Jadi dari kalau full stack developer ini all in one gitu ya. Jadi front end-nya iya, back end-nya iya. Nah, untuk membangun front end ini bahasa pemrogramannya maaf, bukan bahasa pemrograman. Jadi teknologi yang digunakannya ada HTML, kemudian CSS, ada JavaScript, kemudian bisa juga kita menggunakan Bootstrap. Kemudian untuk back end ini ada PHP, MySQL dan Laravel. Ini yang saya simpan di sini adalah memang bahasa yang akan kita gunakan gitu ya di mata kuliah kita, bahwa kita akan mempelajari HTML, CSS, JS dan Bootstrap untuk front end developernya, dan untuk di bagian back end-nya kita akan menggunakan PHP, MySQL dan Laravel. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Bu. Iya, silahkan. Namanya? Saya Kiano Zelar Pangestu, NRP 16 2020 003, Bu. Ya, silahkan Kiano. Ya, baik, Bu. Ntar IDE yang dipakai apa, Bu? Apa dibebaskan apa bagaimana? Oh iya. Oke, jadi nanti untuk tools yang kita gunakan di sini saya sarankan menggunakan Visual Studio Code sih. Ya. Jadi kan nanti juga tapi kalau misalnya nanti kalian ada mau pakai Sublime dan Sublime-nya sudah terinstall beberapa plugin yang memudahkan juga sebenarnya tidak masalah. Cuma memang yang disarankannya menggunakan Visual Studio Code. Ya. Itu Kiano, ada lagi Kiano? Sudah, Bu, paham. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Baik, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya adalah HTML. Nah, tadi saya sempat bilang, nih HTML ini bukan bahasa pemrograman, ya. Jadi dia lebih ke teknologi aja. Gitu. Jadi HTML ini adalah Hypertext Markup Language, ya. Jadi bukan bahasa pemrograman, gitu ya. Jadi beda lagi, kalau bahasa pemrograman itu contohnya apa? Coba, yang udah kalian pelajari bahasa pemrograman apa contohnya? Java, C, Bu. Iya, betul. Ada Java, bahasa C. Kesamaan dari karakter bahasa-bahasa itu, kira-kira mereka punya apa di dalamnya? Mampu apa? Mengulang, Bu, looping. Oke, ada looping. Betul. Ada apa lagi? Ada looping, ayo ada looping, terus Ada searching, Bu. Terus ya bisa ada ya bisa kayak gitu. searching. Kalau searching itu berarti nanti kan ada if gitu. Variabel tipe data itu bahasa pemrograman. Kalau HTML dia nggak punya yang seperti itu. Dia nggak punya if, dia nggak punya variabel, nggak punya. Ya. Tapi di sini HTML ini digunakan untuk membuat tampilan tadi front end, ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Kianu, tools apa yang kita gunakan? Sebetulnya boleh mau pakai Notepad++, Sublime, atau kalian punya yang lain, tapi yang saya sarankan adalah menggunakan Visual Studio Code. Kemudian browsernya yang kita gunakan adalah Chrome. Tentunya kalian punya Chrome, tapi kalau kalian mau pakai yang lain, Microsoft Edge dan lain-lain juga boleh. Oke, ini adalah struktur dasar dari HTML. Jadi diawali dengan tag HTML, ya. Kemudian di dalamnya ada bagian head dan bagian body, gitu ya. Jadi kalau di bagian head ini nanti biasanya kita ngasih link-link CSS dan lain-lain, title, ya. Kemudian nanti di bagian body inilah gitu ya, tampilan website yang ingin kita tampilkan ke user. Nah, disitulah kita simpannya, gitu ya. Kemudian bagian dari elemen HTML ini terdiri dari tag pembuka dan tag tutup, ya. Jadi kalau tag tutup ini cirinya ada garis miring di depannya, ya. Jadi di depan tagnya ini ada garis miring, kemudian baru di tengah-tengahnya itu nanti kita isi konten. Misalkan di sini ya contoh elemen HTML, atau misalkan atau apapun gitu, kalimat apapun yang ingin kalian tampilkan ke web, kita taruhnya di dalam tag itu, ya. Tuh. Kemudian HTML juga punya atribut, ya. Ini atributnya, misalkan di sini pengen dikasih warna merah, gitu ya. Jadi nanti this is a paragraph-nya nanti dia jadi warna merah. Oke, selanjutnya ini untuk heading, ya. Nanti akan kita coba nanti langsung latihan saja. Kemudian ini untuk tadi contoh paragraf. Kemudian ini ada tag BR. Nah, ini tag BR, ini dia untuk break
untuk enter gitu ya. Nah, di sini dia nggak punya tag penutup. Jadi kalau BR ya udah BR aja. Kemudian ada tag image. Nah, di sini ada tag image. Tag image ini juga dia nggak punya tag penutup, tapi di dalamnya dia punya harus punya atribut, atribut source gitu ya, SRC, di mana di dalamnya akan berisikan link gitu ya, tempat link dari lokasi dari si image kita. Gitu. Kita simpan di dalam image. Selanjutnya ini untuk link ya. Href, kemudian nanti ada atribut juga. Href ini akan berisikan link ya, tujuan dari link tersebut kemana. Ini ada latihan ya yang tadi. Jadi nanti kalian bikin 2 buah page, kemudian 2 page itu nanti wajib terhubung melalui sebuah link. Nanti di salah satu page-nya wajib memuat sebuah table. Ya. Oke. Sebentar, sebelum ada sesi pertanyaan, ada sebuah quotes dulu. I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Jadi kalau kalian cuma ngedengerin saya, mungkin saya ngantuk gitu ya. Mungkin kalian ngantuk gitu ya. Tapi kalau kalian ngelihat sambil merhatiin mungkin agak ingat gitu ya. Tapi kalau kalian nanti sambil praktek, insya Allah kalian pasti paham gitu ya. Nah, apalagi ngoding gitu ya. Kalian harus sambil praktek. Ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi kita hari ini? Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.